Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 12. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat selalu ya. Tetap menjaga protokol kesehatan 5M dan Ibu juga tidak bosan untuk mengingatkan kalian untuk tetap memakai masker jika keluar dan menghindari kerumunan. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, untuk kelas 12 pembelajaran bahasa Indonesia, di sini kita akan mempelajari materi baru. Mengenai apa? Memahami isu terkini lewat editorial atau teks editorial. Nah, kalian kalau dengar kata teks editorial itu seperti apa sih gambarannya? Apakah kamu pernah menjumpai teks editorial di mana? Mungkin di apotik ataupun di counter, bukan ya? Teks, dalam teks berarti dalam bacaan. Nah, teks editorial bisa ditemui di mana? Di majalah ataupun koran ya, anak-anak. Oke, untuk teks editorial di sini merupakan sebuah artikel yang ditulis oleh redaktur koran. Nah, teks editorial ini juga bisa disebut dengan tajuk rencana. Nah, Ibu ini sudah mencontoh untuk tajuk rencana. Kalian bisa lihat ini di dalam koran ya, salah satu koran ya, yang berjudul AS Amerika Serikat mungkin ya, tidak mampu atasi penembakan masalah. Ini adanya tajuk rencana atau teks editorial dalam koran. Nah, ini seperti sudah punya gambarannya anak-anak mempunyai teks editorial. Oke, Ibu akan menjelaskan dulu mengenai definisi teks editorial. Nah, teks editorial adalah artikel utama yang ditulis oleh redaktur koran. Nah, tadi Ibu sudah menyebutkan ya, redaktur koran ataupun majalah jika terdapat di majalah, yang merupakan pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa atau berita aktual sedang menjadi sorotan, fenomenal dan kontroversial, menimbulkan perbedaan pendapat. Nah, di sini intinya dalam teks editorial itu terjadi peristiwa yang aktual yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan dan menimbulkan perbedaan pendapat. Nah, jadi kalau misalnya ada berita itu mesti ada penyampaian berita, mesti ada perbedaan pendapat dari sisi pendapat A, B, dan C pasti berbeda. Seperti itu gambaran dari definisi teks editorial. Kita masuk mengenai mengidentifikasi isi teks editorial. Yang pertama, teks editorial biasanya dalam rubrik yang sama, yaitu opini. Tadi sudah Ibu singgung ya, ada perbedaan pendapat atau opini, editorial, artikel, dan surat pembaca. Dalam opini ini juga selain editorial termasuk juga artikel ataupun surat pembaca. Yang kedua, letak teks editorial berada di bagian tengah surat kabar atau majalah. Awal tulisan berisi headline news. Tadi ya tidak ada kata headline news tapi langsung saja rencana. Biasanya untuk teks editorial ini ada bagian tengah surat kabar atau majalah yang awalannya berisi headline news. Meskipun tidak ada headline news berarti ya tadi seperti tadi ada tulisan tajuk rencananya ya. Oke, yang ketiga ada permasalahan yang dibahas dalam teks editorial. Permasalahan peristiwa yang sedang kontra adalah permasalahan yang berkaitan dengan peristiwa yang sedang hangat ya, tadi ya, hangat dibicarakan, fenomenal atau kontroversial yang berisi fakta. Yang terakhir, fakta peristiwa yang memiliki persepsi redaksi memiliki nilai opini yang bermutu tinggi. Nah, jadi dari pendapat itu nggak senonoh untuk memberikan pendapat yang negatif ataupun yang bersifat mengejek dan merendahkan, bukan. Harus untuk pendapat nilai opini yang dimiliki harus bermutu tinggi, begitu. Apalagi berita kan sesuai dengan fakta, sesuai dengan aktualnya kan, realnya kan. Jadi untuk menyampaikan pendapat harus bermutu tinggi. Oh ya, ini masih lanjut. Gaya penulis teks editorial yaitu eksposisi.
masih terngiang-ngiang ya, masih ingat ya mengenai teks eksposisi, itu tulisannya mengklarifikasi, menjelaskan, atau mengevaluasi. Namanya berita ya, berarti kan menginformasikan, klarifikasi dengan sebenar-benarnya, dan menjelaskan ataupun juga mengevaluasi dari peristiwa tersebut. Nah, yang terakhir, maaf tadi bukan terakhir ya, ini baru terakhir. Yang terakhir yaitu teks editorial bersifat ekspositoris, berisi tesis, pernyataan umum, argumentasi secukupnya, dan akhir dengan penegasan ulang. Nah, di sini teks editorial bagian-bagiannya ada bagiannya, meskipun ini belum membahas tentang struktur, Ibu akan menyinggung sedikit tentang bagiannya. Untuk teks editorial ada pernyataan umum atau tesis, ada argumentasi secukupnya, dan diakhiri dengan penegasan ulang. Begitu. Selanjutnya, untuk poin selanjutnya yaitu membedakan fakta dan opini dalam teks editorial. Nah, di sini dalam teks editorial ada fakta dan juga opini. Nah, di sini kalian harus membedakannya terlebih dahulu, jangan sampai terbalik ataupun saat menentukan malah salah. Harusnya opini malah kalian tentukan menjadi fakta, jangan ya. Oke. Sesuai dengan gambar fakta, untuk fakta ini cirinya, ciri khasnya, keadaan atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Nah, fakta itu adalah keadaan atau peristiwa yang benar-benar terjadi, real, sesuai kenyataan, tidak dibuat-buat. Sedangkan opini, tanggapan redaksi yang mendukung pandangan peristiwa yang dibahas. Tanggapannya yang misalkan sudah disediakan dari tim redaksi dalam suatu peristiwa. Nah, opini ini menjadi tanggapan dari pihak 1, 2, 3. Tanggapannya pun pasti berbeda. Yang kedua, disajikan berupa peristiwa dan data-data terkait dengan peristiwa yang dibahas. Disajikan berupa peristiwa dan data-data. Nah, kalian itu untuk mempunyai berita atau peristiwa itu pasti dicatat, atau kalian mengobservasinya pasti mempunyai catatan atau data. Data ini juga harus tidak bisa dibuat-buat. Pembahasannya pun juga tidak bisa dibuat-buat ya, karena ya sesuai dengan apa yang dilihat, apa yang diberitakan, apa yang terjadi, seperti itu. Untuk opini bisa diperdebatkan, karena dalam opini ini kan gagasan dari pihak seorang masing-masing kan, dan pemikiran atau gagasannya itu pasti berbeda-beda. Nah, jadi untuk opini itu bisa diperdebatkan. Oke, untuk fakta itu ada kalimat fakta. Kalimatnya tuh fakta, tidak ada yang hoax. Ya, meskipun ada berita yang hoax gitu ya, berita yang tidak sesuai dengan kenyataannya, berita yang dibuat-buat, itu jangan sampai. Berarti berita tersebut tidak ada kalimat faktanya. Untuk fakta sendiri, berita teks editorial ini adalah menggunakan kalimat fakta atau kalimat yang sebenar-benarnya. Untuk opini dalam teks editorial berupa penilaian, harapan, kritik, prediksi, dan saran. Ya, untuk opini pasti bukan hanya kritikan ya, bukan hanya pendapat dari menurut saya ini tidak bagus, bukan. Dari opini itu ada beberapa macam, berupa penilaian, harapan, kritik, prediksi, dan saran, begitu. Untuk selanjutnya, contoh fakta dan opini. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan bagian rincian fakta itu seperti apa, opini seperti apa, dan anak-anak bisa membedakannya fakta maupun opini. Nah, sekarang Ibu akan mencontohkan biar anak-anak bisa lebih paham. Contohnya fakta nih. Yang pertama, Pertamina menaikkan harga LPG tabung 12 kg lebih dari 50%. Nah, ini berarti jadi berita, misalkan ya berita, fakta Pertamina menaikkan harga. Siap Pertamina menaikkan harga LPG tabung yang beratnya 12 kg. Tidak bisa dibuat-buat kan, berarti kan nggak bisa sampai 80 kg, nggak bisa kan, harus dengan realnya dari LPG tabung 12 kg lebih dari 50% gitu.
50% itu dari tanggapan sesuai dengan beritanya yang terjadi dalam Pertamina menaikkan harga LPG tersebut. Yang kedua, banjir terjadi di Desa Meranggen pada tanggal 4 Januari 2021. Ini adalah sesuatu yang fakta, tidak bisa terjadi. Mungkin ada pemikiran banjirnya ditunda, nggak mungkin lah. Pasti itu suatu berita atau berita, misal itu kita masih dalam bulan Januari. Nah, berita tersebut kan banjirnya kan terjadi Januari tanggal 4, jadi kan nggak bisa dibuat-buat gitu ya. Oke, untuk opini ini Ibu mencontohkan dua, yaitu kritik dan harapan. Kritik yang berbunyi, kenaikan harga itu merupakan ini itu sebentar. Kritik, kenaikan harga itu merupakan faktor tahun baru 2014 yang tidak simpatik, tidak bijak, dan tidak logis. Kalian bisa mengkritik karena kalian tidak sependapat dengan gagasan atau penjelasan atau hal yang sesuai dengan realitanya. Kalian bisa mengkritik gagasan yang menurut kalian benar, tapi yang menurut kalian benar itu belum tentu benar, begitu. Jadi ya pendapat masing-masing orang berbeda-beda ya. Nah, di sini ada contoh kenaikan harga itu pada tahun 2014 tidak simpatik, tidak bisa, dan tidak logis dalam kenaikan harga tersebut. Begitu untuk kritikan dari misalkan seseorang. Yang kedua ada harapan. Harapan itu berarti ya kayak berharap ya, keinginan. Pemerintah seharusnya menggunakan keuntungan besar dari hasil tambang minyak dan gas untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Nah, ini berisikan harapan dari pemerintah yang bisa memanfaatkan tambang minyak, hasil tambang minyak dan gas untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Harapan ini kembali lagi untuk masyarakat ya, seperti itu. Baik, untuk selanjutnya sudah selesai. Terima kasih. Nah, berarti Ibu sudah menjelaskan untuk bab pertama ini mengenai teks editorial, identifikasinya isi teks editorial itu apa saja tadi sudah Ibu jelaskan, dan tadi sudah membedakan fakta dan opini seperti apa, dan juga contoh dari fakta dan opini tadi ya yang baru saja Ibu jelaskan begitu. Untuk hari ini tidak ada tugas ya, kelas 12 free tugas. Tapi dalam presensi silakan anak-anak untuk mengisi Google Form, dan di situ ada instruksi kalian untuk merangkum materi yang Ibu sampaikan. Begitu, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa tanyakan dalam grup atau jawab di WA Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.